Di SMA susuran yang terkenal dengan murid-murid berandalannya, tentu perkelahian bukanlah hal yang aneh. Karena ada prinsip tidak tertulis bahwa di susuran, mereka akan dihormati kalau kuat. Dan pagi ini ada Yaita yang sedang menunjukkan kekuatannya dengan menghajar salah satu murid sampai babak belur. Tahu-tahu ada suara tepuk tangan dan ternyata itu Sakota. Mereka berdua bisa dibilang rival sejak SMP. Yaita mencoba menantang Sakota, tapi tahu-tahu muncul Hana di antara mereka berdua. Rupanya Hana sedang mencari Sakota buat mengantarkan bekal makan siang. Dan tanpa merasa berdosa, Hana menyebut Yaita sebagai si kepala abu-abu. Awalnya Yaita marah karena merasa diledek. Tapi demi melihat wajah inosen Hana, emosinya tahu-tahu hilang dan mereka malah berjabat tangan berkenalan. Di kelas 1B ada Renji yang sedang ngobrol dengan seseorang berambut afro yang bernama Osaki Kenichi. Sama seperti Sakota tadi, Osaki seperti mencoba memulai perkelahian dengan Renji. Dan lagi-lagi, Hana tahu-tahu muncul yang juga sedang mengantarkan bekal makan siangnya Renji. Dia menyampaikan pesan dari Umehoshi Mary atau Yasushi bahwa mereka akan dihajar kalau melupakan bekal makan siang yang sudah dibuatkan. Dan lagi-lagi Hana berhasil menghilangkan ketegangan. Di kelas 1D ada Tora yang sedang menyiapkan mental buat menghadapi para murid berandalan. Yang kita tahu dia tidak mau menghabiskan SMA-nya sebagai orang yang disuruh-suruh. Terlihat wajah tegang Tora yang langsung hilang pas Hana berteriak kegirangan karena ternyata mereka berdua satu kelas. Sepulang sekolah tiba-tiba ada pengumuman kalau semua anak kelas 1 diminta berkumpul di gimnasium. Tora menjelaskan ke Hana kalau ini adalah event perang anak baru yang diadakan setiap tahun buat nentuin siapa yang terkuat di angkatan mereka. Tidak ada hadiah apapun kecuali pengakuan sebagai yang terkuat. Di dalam gym sudah ada anak kelas 2 bernama Butcher. Lagi-lagi info dari Tora, dia menjelaskan kalau saat ini susuran terbagi jadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kelompoknya siswa kelas 3 bernama Kato Hideyoshi. Kedua, ada kelompoknya siswa kelas 3 juga bernama Iwagami Kunji. Dan yang ketiga, kelompok yang dipimpin sama Butcher, siswa kelas 2 yang secara jumlah kelompok Butcher punya anggota terbanyak. Lalu Tora melanjutkan kalau ada siswa-siswa kuat lainnya tapi tidak membuat kelompok, seperti Seton dan Yamasaki kelas 3. Lalu ada Harada siswa kelas 2 yang bergabung ke kelompoknya Gunji. Lalu ada Hanaki Guriko dan Kurosawa. Dan Tora pun dapat aplaus karena pengetahuannya yang lengkap itu. Lalu di depan terdengar Butcher mengatakan kalau perang anak baru akan dimulai. Yang ingin ikut boleh tinggal di gym, sedangkan yang tidak dipersilahkan keluar. Suasana menjadi heboh karena Renji dan Sakota, yang keduanya terkenal jago berantem sejak SMP, malah berjalan keluar, yang berarti tidak akan ikut event ini. Dan akhirnya tersisa 16 siswa saja. Lalu Butcher menjelaskan kalau akan ada undian untuk menentukan siapa lawan siapa. Dan para pemenang akan lanjut ke ronde selanjutnya. Sudah kayak turnamen PS ya. Yaita mendapat giliran pertama. Dia berjalan menuju arena yang ternyata semua siswa sudah berkumpul di situ buat menonton. Dan sepertinya memang Yaita itu kuat. Terbukti dia berhasil menghajar lawannya dan lanjut ke ronde selanjutnya. Meski tidak melihat, tapi Osaki berkata, Yaita sudah menang. Hana heran karena Osaki bisa ngomong gitu padahal tidak melihat. Osaki menjawab kalau Yaita itu meski bodoh, dia itu kuat. Lalu Hana mengajukan pertanyaan, apa pertarungan ini buat nentuin siapa pemimpin masa depan alias bos di susuran ini? Osaki malah heran mendengarnya dan bertanya, apa Hana tidak tahu apapun tentang susuran? Dan dijawab iya karena dia berasal dari luar kota. Lalu Osaki menjelaskan, kalau sepanjang sejarah susuran belum pernah ada yang namanya bos. Karena selain dasarnya murid-murid susuran adalah para berandalan yang susah diatur, juga karena banyaknya orang yang membuat kelompok-kelompok mereka sendiri karena tidak mau tunduk sama yang lain. Sudah banyak nama-nama alumni susuran yang terkenal kuat,
tapi mereka juga tidak berhasil menyatukan seluruh susuran. Di situ Osaki menyebut banyak nama seperti Katsuragi Genjiro, Lindaman, Bando Hideto, Boya Harumichi, dan 2 nama yang masih ada sebagai siswa, yaitu Seton dan Hanaki Kuriko. Entah kenapa Hana malah tertawa mendengar fakta kalau belum pernah ada yang berhasil jadi pemimpin susuran. Lalu saat tiba giliran Hana, dia malah meminjam mikrofon yang dipegang Butcher dan mengejutkan semua orang dengan pernyataannya. Buat teman-teman susuran, aku, Tsukishima Hana, dengan ini menyatakan akan menjadi bos susuran di masa depan. Salam kenal. Tentu saja hal itu membuat kehebohan di antara penonton. Banyak yang bereaksi kesal karena dianggap cuma omong besar. Bahkan dari arah belakang berdiri di samping Tora, Seton, murid kelas 3 terkuat, tertawa dan bertepuk tangan mendengar perkataan Hana. Dia juga berteriak akan mendukung Hana. Lain halnya dengan lawan Hana, terlihat cukup kesal karena buatnya Hana terlihat sedang main-main. Wajar semua berpikir begitu, karena di sekolah yang dipenuhi berandalan, penampilan Tsukishima Hana seperti murid culun yang suka cengar-cengir saja. Tapi semua berubah ketika pertarungan dimulai, dan Hana mampu mengalahkan lawannya cuma dengan 1 pukulan saja. Tidak cuma di antara murid kelas 1, tapi sepertinya para pentolan di susuran mulai tertarik dengan Hana yang tidak cuma omong kosong saja. Berlanjut ke pertarungan Osaki. Tidak seperti Yaita dan Hana, Osaki malah terkapar di lantai dihajar lawannya yang bernama Hisashi Amachi. Yang mengagetkan adalah Amachi tidak berhenti meski Osaki terlihat sudah kalah. Dia menendang tulang rusuk Osaki dan bahkan mendisloket tulang bahu Osaki. Butcher yang melihat tindakan berlebihan itu langsung mendorong Amachi ke tembok. Tapi tak diduga, dia malah membenturkan kepalanya ke muka Butcher sampai hidungnya mimisan. Butcher yang kalah segera menyerang balik, tapi kembali mengejutkan, malah Butcher yang dihajar sampai terkapar sama siswa kelas 1 itu. Bahkan dengan beraninya Amachi menghadap ke arah kerumunan dan berkata, "Susuran, tidak ada apa-apanya sama sekali.